ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Melanjutkan peristiwa yang terjadi setelah pertempuran Badar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bagian dari penjelasan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri di saat berita itu sudah sampai ke Madinah, berita kemenangan sampai ke Madinah. Pada saat berita kemenangan itu sampai ke Madinah, keluarga Nabi baru saja meratakan kuburan putri beliau. Baru saja meratakan kuburan putri beliau yang bernama Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, jadi dalam pertempuran Badar ini sahabat yang mulia Utsman ibn Affan tidak ikut serta dalam pertempuran Badar. Nah, sebagian dari orang-orang yang mencari fitnah, provokator-provokator nanti sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencari-cari kelemahan, kesalahan, kekeliruan Utsman ibn Affan. Salah satunya yang mereka dengung-dengungkan, yang mereka bisik-bisikkan ke hati kaum muslimin untuk membenci Utsman bin Affan adalah salah satunya ini Utsman enggak ikut pertempuran Badar nih. Utsman enggak ikut pertempuran yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembeda antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Nah, ini yang didengung-dengungkan. Namun satu jawaban yang bijak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ketika beliau ditanya oleh seorang yang memang senang untuk menyebar fitnah, senang kalau orang itu berantem gitu. Dialognya itu panjang gitu kan. Pertama ketika datang pada saat itu sedang terjadi fitnah, fitnahnya Abdullah bin Zubair. Fitnah Abdullah bin Zubair ini kan terjadi di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana Abdullah bin Zubair tidak atau enggan untuk berbaiat kepada khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka provokator-provokator yang ada itu yang menghembuskan permusuhan di dada kaum muslimin, salah satunya ini datang ke sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar yang berada di Madinah, mengatakan ya Aba Abdurrahman, ala tuqatilu Ibn Zubair? Kok engkau enggak mau ikut memerangi Abdullah bin Zubair gitu kan? Ama tasma' ma qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua golongan dari kalangan kaum muslimin itu saling bertempur gitu. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat tadi disuruh aslihu, damaikan gitu kan. Tapi kalau ada satu yang ngeyel gitu kan, fa im baghat ihdahuma, ada satu yang menolak untuk damai, faqatilu, perangi dia. Ini Abdullah bin Zubair ini kan sudah bughat dia. Enggak mau baiat sama Yazid ini. Kenapa kok antum itu enggak ikut memerangi Abdullah bin Zubair? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Ini perlunya menjawab itu dengan ilmu. Ini kan tadi memberikan fitnah dengan ayat toh. Allah ngomong kayak gini. Ini yang namanya syubhat.
apa? Pakai ayat tapi buat memecah belah kaum muslimin. Nah, maka dijawab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apa? Saya salah memahami ayat ini gini kan. La an aghtar fi hadhil ayah. Saya salah memahami ayat ini sehingga saya tidak ikut menumpahkan darah saudara saya sendiri gitu. Ahabbu ilayya. Lebih saya senangi daripada apa? La an aghtar fi hadhil ayah allati qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa man qatala mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin itu dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Jadi kalau Anda menggunakan ayat itu, nggak apa-apa saya salah memahami ayat itu gitu kan. Anda lebih paham dengan ayat itu, lebih faqih, lebih dalam pemahamannya terhadap ayat itu daripada saya, nggak apa-apa. Tapi yang itu tidak membuat saya menumpahkan darah saudara saya, daripada saya salah memahami ayat yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di sini. Ketika orang ini tadi nggak aduh, ini hujahnya qawi ini. Sahabat Nabi diguruin gitu. Sahabat Nabi diguruin. Emang dikira kacang apa? Bikin fitnah yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berkalam dalam Al-Qur'an? Pakai ayat lain lagi. Ini orang ini mau apa ini? Kalau bahasa kami di pesantren dulu, yahanu, sok gitu kan. Sok keminter, meminteri. Yang dipinteri sahabat Nabi, yang dididik langsung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Allah sudah berkalam dalam surah Al-Anfal, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Ini kan ada fitnah ini. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Na'am fa'alna hadza. Oh, kalau yang perang begini sudah kami kerjakan di masa Nabi dulu. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu belum lahir. Ente belum lahir. Ini udah kami lakukan, perintah Allah yang di ayat ini sudah kami lakukan. In kanal islamu qalila, dahulu Islam itu sedikit. Fakana ar-rajul yuftanu fi dinihi imma yu'adzab wa imma yuqtal. Seseorang itu difitnah dalam agamanya, entah dia disiksa atau dibunuh kalau tidak keluar dari agama Islam. Maka perintah perang dalam surah Al-Anfal ini dan juga dalam surah Al-Baqarah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, itu perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Maksud fitnah di sini adalah fitnah dalam agama, bukan fitnah perebutan kekuasaan, urusan politik, bukan. Tapi fitnah di sini fitnah dalam agama, ketika seseorang mau sholat ke masjid udah dilarang gitu loh. Mau azan berkumandang nggak boleh, syiar-syiar Islam dipadamkan. Kaum muslimin ketika pergi ke Masjidil Haram, mau sholat di Masjidil Haram bisa atau enggak? Enggak bisa. Belum ada sholat berjamaah 13 tahun di Mekah. Enggak ada sholat berjamaah di Masjidil Haram. Sholatnya sembunyi-sembunyi. Sebelum perintah sholat 5 waktu turun, sholatnya waktu subuh dan waktu asar. Belum ada sholat 5 waktu, pagi dan petang sholatnya dahuluan. Ini yang dimaksudkan fitnah di dalam agama ini gitu loh. Ini yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu lebih memahami ayat gitu. Ayat itu turun, kondisinya itu bagaimana, para sahabat yang melihat gitu loh. Sudah kehabisan hujah. Yang ditanya apa? Ma ra'yuka fi Utsman? Kalau begitu menurut Anda Utsman itu gimana? Sembarangan ini orang. Ini kaitannya dengan yang kita pelajari ini. Sahabat Utsman tidak ikut bertempur di perang Badar. Maunya itu mau menjelek-jelekan Utsman, menjatuhkan karakter kemuliaan sahabat Nabi yang satu ini gitu. Ma ra'yuka fi Utsman? Amma Utsman fakana Allahu qad 'afa anhu wa anta la tuhibbu anna Allah ya'fu anhu.
walakinnaka karihta an ya'fu Allahu anhu. Adapun Utsman, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan dan mengampuni dirinya, tapi Anda enggak rela kalau Allah mengampuninya. Apa? Jadi seorang yang tidak rela Allah mengampuni hambanya, kira-kira diampuni enggak sama Allah? Menjawab apa orang itu? Diam, bungkam dia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah berkalam apa? Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Yang pertama kali masuk Islam, Utsman bin Affan pertama kali masuk Islam. Baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Dan mereka nanti yang berupaya mengikuti jejak langkah mereka bi ihsan, dengan ihsan. Jadi jejak langkah mereka dalam perbuatan-perbuatan ihsan di dalam agama ini. Gitu. Adapun kekeliruan-kekeliruan nggak diikuti, masing-masing ada kekeliruan nanti. Antum sudah yang hadir di kajiannya Ustaz Zaidan mungkin sudah dibahas itu. Ketika beliau membahas manaqib Ansor. Sahabat Sa'ad ibn Ubadah kan menolak untuk baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketidaksepahaman antar sahabat itu ada gitu loh. Ini yang menunjukkan para sahabat itu bukan nabi. Kalau kekeliruan ada. Nah, dengan kalam Allah Azza wa Jalla radhiyallahu anhum itu tadi, Allah sudah ngampuni gitu loh. Tapi Anda, ini si penanya ini tadi enggak rela kalau Allah mengampuni. Ya urusan Anda enggak rela gitu kan. Jangan salahkan ketika Allah nanti juga enggak ridho sama Anda gitu. Karena Anda tidak ridho dengan keputusan Allah yang memaafkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tanya lagi. Umar ya kafi Ali. Kalau Ali gimana? Ini apa maunya orang ini? Maka dijawab oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Amma Ali fa ibnu ammin Nabi. Ponakannya Nabi, keluarga dekat, orang dekatnya Nabi. Orang dekat yang dicintai Nabi. Wa khatanuhu, dan menantu beliau. Seorang mertua milihkan menantu itu tentunya memilihkan orang yang baik bagi putrinya. Kalau tidak didasarkan atas cinta, enggak mungkin mau milihkan. Dan dalam peristiwa Khaybar sudah Nabi SAW sampaikan bahwasanya Khaybar nanti kita akan mudah-mudahan sampai pada pembahasan perang Khaybar nanti akan Allah jadikan pemimpin la'u'tiyanna hadhihi ar-raya, aku akan akan berikan bendera ini, kata Nabi, kepada seorang laki-laki, rajulan yuhibbullaha wa rasulah, orang ini cinta dengan Allah dan Rasul, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai orang ini. Yang cinta kepada Allah dan Rasul kan banyak gitu, mengungkapkan rasa cinta kepada Rasul itu banyak. Tapi Rasul membalas cintanya atau enggak itu kan sedikit. Ini Ali bin Abi Thalib cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dibalas oleh Allah dan Rasulnya dengan cinta juga. Sudah ditegaskan oleh Nabi SAW. Nah sekarang ada orang enggak cinta sama Ali bin Abi Thalib. Tidak cinta kepada orang yang sudah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Si penanya ini tadi, kira-kira gimana? Sudah urusan dia. Selesai hadisnya, perdebatan selesai. Perdebatan selesai. Dia masalah nanti di hatinya masih enggak ridha dan lain sebagainya. Syariat sudah menegaskan ini. Bagian dari keimanan Ahlus Sunnah adalah mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim. Episode selanjutnya yang dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, al-ikhtilaf 'ala al-ghanaim, ada terjadi ikhtilaf
perbedaan pendapat, ketidaksepahaman. Tadi sudah saya sampaikan kan, antar sahabat itu ketidaksepahaman ada. Alhamdulillah kita ditemukan dengan salah satu contohnya. Nah, nanti pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Kita akan mengetahuinya setelah kita membaca riwayat ini ya. Riwayat hadis yang dalam hal ini pada kesempatan ini Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengutipnya dari riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. An Ubadah ibni As-Samit, diriwayatkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyahidtu ma'ahu badran. Kami ini pergi dan menyaksikan pertempuran Badar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltaqan nas, bertemulah orang-orang atau kedua kubu pada saat itu bertemu. Fahazamallahu al-aduwa, Allah mengalahkan musuh Islam pada pertempuran itu. Fantalaqat ta'ifatun fi atharihim yuqariduna wa yaqtulun. Sebagian dari pasukan kaum muslimin itu ada kelompok yang mengejar ketika pasukan kafir Quraisy itu kocar-kacir. Ini kan kemarin gambaran perang sudah kita bahaskan kemarin. Jadi ketika mereka udah kocar-kacir gitu kan, ada sebagian pasukan kaum muslimin yang ngejar sana. Tetap dikejar. Nah, yang lari itu nanti dikejar, ditangkap jadi tawanan. Jadi tawanan kan kemarin bisa ditebus. Wa akabba ta'ifatun 'alal maghnam yahrizunahu wa yajma'unah. Ada sebagian kelompok yang bertahan di tempat, tidak ikut mengejar musuh. Dapat tugas apa? Dapat tugas menjaga harta rampasan, 'alal maghnam. Yahrizunahu wa yajma'unah, menjaga dan mengumpulkan jadi satu gitu loh. Wa ahdaqat ta'ifatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yusibul aduwa minhu ghurratan. Kelompok yang satu lagi berada di tendanya Rasulullah, menjaga Rasulullah. Jangan sampai ada pasukan musuh yang menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas juga kemarin kan di bagian belakang. Sebagian kaum muslimin berjaga-jaga untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyiapkan kuda yang cepat. Kalau situasi tidak terkendali, Rasulullah ditunggangkan kuda itu dan diselamatkan nanti dengan beberapa orang untuk lari dari medan pertempuran, sementara yang ada itu nanti menghadang, mengulur waktu agar jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejar. Itu rencana yang kemarin sudah kita bahas permasalahan itu. Intinya di sini ada apa? Ada 3 kelompok ketika pertempuran Badar itu. Yang satu ngejar, yang satu bertahan jaga harta rampasan, yang satu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tenda. Nah, maka yang terjadi apa? Wafa annasu ba'duhum ila ba'd. Nah, ketika sudah mengumpulkan harta rampasan itu, sebagian kalangannya sudah diambil nih harta rampasanku, nih harta rampasanku, nih harta rampasanku. Maka ketika diambil harta rampasan tersebut, qala alladzi jama'u al-ghanaim, kelompok yang menjaga ghanimah tadi, harta rampasan tadi, mengatakan nahnu hawainaha wa laysa li ahadin fiha nasib. Ini kami yang jaga. Enggak layak harta ini bagi siapapun kecuali buat kami. Wa qala alladzi kharaju fi talabil adu, kelompok yang ngejar musuh mengatakan apa? Lastum ahaqqu biha minna, Anda tidak lebih berhak daripada kami gitu. Kami yang mempertaruhkan nyawa gitu loh. Nahnu nahaina minha al-adu wa hazamnahu, kami yang mengalahkan musuh itu sehingga harta itu bisa Anda ambil. Bisa Anda jaga dengan aman, enggak berkeringat-keringat, enggak berdarah-darah, cuma jaga di tempat situ aja ngumpulin gitu.
Kami dong yang lebih berhak, keringat kami lebih banyak keluar gitu. Resiko darah kami tertumpah lebih daripada Anda yang duduk-duduk aja di sini jaga. Itu kalau mau apa? Kalau mau menang-menangan untuk menunjukkan sayalah yang paling berjasa gitu loh. Wa qala alladhi ahdaqu bi Rasulillah. Mereka yang menjaga Rasulullah, kelompok ketiga, juga mengatakan gitu. Khifna an yusibul adu minhu ghurratan fashtagalna bih. Kami ini khawatir akan keselamatan Rasulullah, maka kami berjaga di sini, nggak ikut maju ke depan. Jadi kiper jaga gawang gitu. Nah, yang terjadi pada saat itu kan masing-masing merasa dirinya lebih berhak dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan keputusan itu, diturunkanlah apa? Surah Al-Anfal ayat yang pertama. Qala subhanahu yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anfal, harta rampasan. Anfal itu di dalam pengertian bahasanya an-nafal, jam'u an-nafal. Nafal bi fathi al-fa. Huruf fa-nya itu fathah, an-nafal. Yang secara bahasa terambil dari akar kata nun fa lam. Nun fa lam itu artinya pemberian, al-ata. Pemberian. Dinamakan an-nafal gitu. Kenapa dinamakan an-nafal? Karena an-nafal ini adalah harta rampasan yang diberikan oleh imam, pemimpin. Bukan diambil sekehendak hatinya saja, enggak. Tapi imam yang membagi. Makanya Al-Qur'an menamakannya dengan nafal. Maka Allah tegaskan, qulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan anfal ini milik Allah dan Rasul, dan Rasulullah nanti yang membaginya itu. Pembagiannya Rasulullah tentunya adil. Ini ketentuan dari Allah, harta rampasan nggak boleh langsung diambil tapi kumpulkan, nanti Rasulullah yang bagi-bagi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa tadi? Nafal, yaitu apa? Asal katanya adalah pemberian. Nah, salat nafilah, salat tambahan itu seorang yang sukarela untuk memberikan tambahan bagi dirinya agar meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Orang dikasih nama siapa? Naufal. Naufal itu nama orang Arab yang artinya apa? Yang artinya seorang yang banyak pemberiannya, senang bagi-bagi, senang memberi gitu loh. Gatal tangan ini kalau nggak beri, kan ada orang gatal tangan kalau nggak mukul orang, itu apa? Nggak tahu itu bahasa Arabnya apa. Kalau ini gatal tangan itu kalau satu hari nggak sedekah itu gatal. Kalau satu hari nggak membuat orang bahagia dengan santunan yang dia berinya tuh nggak enak hidupnya, nggak tentram gitu loh. Itu naufal. Dalam bahasa Arab, tradisi lisanul Arab dinamakan naufal. Jadi antum nanti mau ngasih nama anak antum naufal, maknanya itu. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang dermawan, yang senang memberi. Dan orang Arab itu salah satu tradisi kebanggaan mereka untuk memberi dan berbagi. Ada tamu datang, aib bagi mereka kalau tamu tuh pulang dari rumahnya itu nggak makan, nggak dalam keadaan kenyang gitu loh. Hari ini kita gimana? Ada makanan di dapur, tapi sudahlah air putih aja kasih. Yang seperti itu, yang nggak seperti itu jangan tersinggung. Nah ini permasalahan tentang pembagian nafal atau harta rampasan ini tadi. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, itu kecenderungan hati untuk merasa lebih berjasa itu ada.
Dan ini terjadi pada diri sahabat ridwanullahi alaihim. Lah kita yang bukan sahabat ini gimana? Sering kan terjadi, ini aku loh yang berjasa ini. Saya mulai dari diri saya sendiri. Saya loh ustadznya ini. Wal'iyadzubillah, rontok pahala antum. Kalau sudah kayak gituan. Kalau dipelihara terus ini, antum pupuk tumbuh suburkan rasa antum yang paling berjasa. Tapi semuanya itu apa? Semuanya itu amanat dari Allah. Dengan izin dari Allah saya menyampaikan di sini itu bukan atas apa, tapi amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak sampaikan ilmu kepada mereka yang meminta ilmu untuk saya, meminta ilmu dari saya, apa yang saya miliki? Kalau ilmu yang saya nggak miliki ya jangan minta sama saya. Antum mau belajar ilmu dukun ya jangan sama saya. Gak ada ilmunya situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan itu, maka kewajiban saya menunaikan amanah itu. Antum yang punya kepakaran, skill yang lainnya gitu kan. Allah amanahkan bagi antum nanti untuk berbuat kepada umat di bidang antum masing-masing. Itu semua adalah amanat. Jangan pernah merasa sayalah yang paling berjasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa ini menegur perihal-perihal yang demikian, sikap-sikap merasa akulah yang paling berjasa. Nah, para sahabat ketika teguran Allah itu turun gitu kan, sudah masing-masing dari kalian tuh nggak punya hak di situ. Itu haknya Rasulullah. Itu haknya Allah dan Rasul. Para sahabat tunduk diam, ikut ketika wahyu ini turun. Nah, maka ketentuan yang demikian Allah lanjutkan dalam kelanjutan ayatnya, fattaqullah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah untuk jangan merasa berjasa seperti itu. Wa aslihu dzata bainikum, aslihu ini loh, perbaiki. Aslihu dzata bainikum, hubungan antar antum dengan yang lain. Perasaan lebih berjasa, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tadi kan mencederai perasaan hati mereka kelompok yang lain. Kalau Anda mengatakan diri Anda lebih berjasa gitu kan, lah kami ini apa gitu loh. Anda menganggap kami lebih rendah gitu kan. Itu mencederai. Maka Allah tegaskan aslihu dzata bainikum. Perbaiki ini hubungan sosial, hubungan antara Anda semuanya ikhwah. Anda semuanya bersaudara. Semua memegang perannya masing-masing. Kalau orang main bola itu bisa kerjasama seperti itu, kenapa kok jihad ini sampai seperti itu? Ini permainan bola belum ada pada masa itu. Artinya kalau terjadi di hari ini gitu loh ya. Kan sekarang nggak ada jihad, toh belum ada jihad untuk memerangi kaum kafir kan, karena kaum muslimin pada saat ini hidup dengan aman, gitu. Nggak ada yang menghalangi peribadatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi nanti mungkin dalam satu lembaga, antum kerja di kantor atau di mana gitu kan, nanti yang manajer lebih merasa berjasa daripada anak buahnya. Manajer suruh kerjain sendiri, nggak ada anak buahnya gitu, ngetik sendiri, ngeprint sendiri gitu, bikin kopi sendiri gitu kan, pusing. Tapi masing-masing dia punya posisi, punya perannya gitu. Maka tolong hargai gitu kan. Mereka yang posisinya itu mungkin secara struktural di bawah gitu kan. Secara struktural di bawah, tapi keberadaan mereka itu adalah penunjang bagi keberhasilan tujuan apa yang ingin Anda capai di tempat Anda, entah nanti di di instansi lembaga perkantoran atau di lembaga pendidikan. Kepala sekolah nggak boleh merasa lebih berjasa daripada guru-gurunya. Dia merasa lebih berjasa, ini sekolah ini
Waktu aku mimpin, prestasinya ini. Padahal Allah jadikan apa? Ketika prestasi demikian memang qadarullah murid yang masuk bagus-bagus, bukan murid yang bebal-bebal masuk di situ. Dan alhamdulillah Allah kasih ketika itu guru-guru yang punya dedikasi tinggi. Kasih guru-guru yang nggak bisa diatur gitu kan. Nggak bisa tidur jadi kepala sekolah ini. Maka hindari untuk merasa apa paling berjasa di tempat apapun, dimanapun antum berada. Gitu. Nah, ini pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita ambil dari riwayat ini. Ya. Ada sisa waktu kita melanjutkan episode selanjutnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala damaikan kaum muslimin, tidak cekcok gara-gara duit ini. Ini kan duit, harta toh. Harta. Ini harta yang halal, cekcok. Kalau di lembaga nanti ada yang korupsi jamaatan gitu. Korupsi berjamaah, aku loh yang paling ini, aku loh. Sudah hartanya haram, berebutan lagi ya. Waliyadzubillah. Jangan sampai yang terjadi seperti itu. Nah, al-Jayshun Nabawi yataharraku ilal Madinah. Tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW setelah terjadi pertempuran Badar, Rasulullah ngapain? Bermukim di medan tempur Badar itu selama 3 hari 3 malam. Pada saat 3 hari 3 malam kemarin sudah diceritakan Rasulullah ngapain? Rasulullah menyeru kepada mayat-mayatnya kafir Quraisy itu. Kemudian salah satunya ini tadi pembagian harta rampasan perang itu di 3 hari itu diselesaikan. Nah, setelah itu mulailah mereka bergerak menuju Madinah. Al-Jayshun Nabawiyyu yataharraku ilal Madinah. Mulai bergerak untuk menuju ke Madinah. Wa ba'da an aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Badrin 3 ayyamin taharraka bi jayshihi nahwal Madinah wa ma'ahu al-usara minal musyrikin. Jadi Rasulullah mulai bergerak pulang menuju ke Madinah dan mereka membawa al-usara, tawanan-tawanan perang itu ikut dibawa. Wahtamala ma'ahu an-nafal. Juga harta rampasan perang itu tadi juga dibawa, alladzi usiba minal musyrikin, yang didapati dari orang-orang musyrik. Wa ja'ala alaihi Abdullah ibn Ka'b. Ditugaskan Abdullah ibn Ka'ab untuk menjaga harta rampasan perang itu. Falamma kharaja min madiqis Safra nazala ala katibin bainal madiqi wa bainan naziyah. Ketika sampai di satu tempat yang namanya Madiqus Safra. Madiq itu celah sempit, celah lembah sempit. As-Safra nama tempat antara Badar dengan Madinah. Nazala ala katibin. Mereka singgah, menetap, beristirahat di satu tempat katib. Katib itu wilayah yang berpasir gitu. Ini padang pasir. Antara tempat Madiqus Safra itu tadi dengan wilayah yang namanya Naziyah, ada wilayah berpasir di situ. Wa qassama hunalikal ghanaim 'alal muslimina 'ala sawa. Di situ dibagi ghanimah itu sama rata. Harta rampasan perang itu dibagi sama rata. Ba'da an akhadha minha al-khumus, setelah diambil 1/5-nya dulu dari untuk Rasulullah. Jadi dalam surah Al-Anfal ini aturan Rasulullah itu dapat bagian 1/5, itu juga ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Ketahuilah seberapa besar pun ghanimah yang kalian dapati gitu kan. Entah itu nanti dalam pertempuran Badar atau pertempuran yang lainnya, ini menjadi satu aturan gitu. Fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Milik Allah 1/5-nya dan ini menjadi miliknya Rasulullah. Inilah yang jadi bagian Rasulullah nanti untuk menafkahi
keluarga-keluarganya. Ya, Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah kan harta beliau ditinggal di Mekah. Nah, di antara yang menjadi sumber nafkahnya Nabi SAW untuk dirinya dan kemudian keluarganya, istri-istrinya itu dari khumus ini tadi, harta khumus 1/5 dari harta rampasan perang ini. Wa indama wasala ila Safra amara biqatli Nadr ibn al-Harith. Ketika sampai di tempat yang namanya Safra tadi, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh Nadr ibn al-Harith. Wa kana huwa hamilu liwa'il musyrikin yauma Badr. Pembawa benderanya orang-orang musyrik di hari Badar itu adalah Nadr ibn al-Harith. Wa kana min akabiri mujrimi Quraisy. Salah satu di antara dedengkot penjahatnya orang-orang Quraisy. Wa min asyaddin nasi kaidan lil Islam, dan orang yang paling besar, paling keras tipu dayanya itu terhadap Islam. Wa idza'an li Rasulillah, dan yang paling besar juga bentuk gangguan atau serangan yang menyakitkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba 'unuqahu Ali bin Abi Thalib. Yang ditugaskan untuk memenggal kepalanya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walamma wasala ila gharaqid Dhabiyah amara biqatli Uqbah ibn Abi Mu'id. Sampai di tempat gharqi Dhabiyah ini diperintahkan untuk membunuh Uqbah ibn Abi Mu'id. Ini sudah kita baca pada episode sebelumnya. Uqbah bin Abi Mu'id ini yang berperan ngapain? Yang menyakiti Rasulullah SAW sejak di Mekah itu bentuk-bentuknya apa? Fahuwa alladzi kana alqa sala jazur. Sala itu anggota tubuh kambing, jazur itu kambing betina. Anggota tubuh kambing betina yang jadi apa? Jadi tempat hamilnya dia gitu kan. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Gharibul Haditsnya menjelaskan al-wi'a alladzi yakunu fihi al-walad, tempat di dalam perut yang menjadi terkandungnya bayi di dalamnya. Itu namanya sala jazur. Enggak tahu kalau yang diterjemahan antum mungkin diterjemahkan isi perut. Ya memang dia isi perut ya. Rahim kan isi perut. Ditumpahkan di atas kepalanya Nabi ketika apa? Diletakkan di atas kepalanya Nabi. Wa huwa fi shalah, ketika Rasulullah sedang salat. Wa huwa alladhi khanaqahu biridaihi, orang ini yang dulu nyekek Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah sampai Nabi enggak bisa nafas. Wa kada yaqtuluh, sampai hampir membunuh Nabi. Laula an ya'tarida Abu Bakar radhiyallahu an, kalau Allah tidak menjadikan Abu Bakar ketika itu melihat peristiwa itu dan menghalangi perbuatan Uqbah bin Abi Mu'id, hampir saja Nabi SAW pada saat itu terbunuh. Maka ketika Nabi memerintahkan falamma amara biqatlihi, Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya, Uqbah bin Abi Mu'id mengatakan man lis-sibyati ya Muhammad, wahai Rasulullah, siapa nanti yang untuk sibyah itu anak-anaknya dia gitu loh. Anak-anakku nanti siapa yang merawat kalau engkau membunuh saya gitu kan. Nabi SAW mengatakan neraka. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran ini. Apa maksudnya Nabi SAW an-nar di sini? Nah, sebagian mengatakan bahwasanya perkataan Nabi an-nar ini adalah ungkapan ibarah anid dhaya', ungkapan sesuatu yang tidak ada, yang dia hilang begitu saja. Maknanya in salahatin nar an takuna kafilatan fahiyahi. Kalau memang yang merawat itu api gitu kan, api pun boleh jadi bisa merawat anak-anakmu. Kamu nggak usah khawatir gitu loh. Kalau memang api bisa merawat anak-anakmu, keluargamu, api pun bisa merawat anak-anakmu. Ini penafsiran yang pertama. Nah, penafsiran yang kedua, nar itu maksudnya apa? Bagi kamu neraka gitu loh. Bagi kamu neraka. Maknanya ihtamma bi sya'ni nafsika.
neraka itu untuk Anda wahai Uqbah gitu loh. Urus-urusan ente sendiri, enggak usah urusin apa namanya itu anak keturunan ente, udah ada yang ngurus itu. Nah, ini ada dua pemaknaan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah. Maka yang ditugaskan untuk membunuh Uqbah ibn Abi Mu'id bernama Asim ibn Thabit al-Ansari. Wa yuqal, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya yang bertugas untuk mengeksekusi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan wa kana qatla hadaini taghiyataini wajiban min haitsu wajhatil harb. Dari sudut pandang aturan pertempuran gitu kan. Membunuh dua orang ini tadi, Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah ibn Abi Mu'id, ini adalah suatu kewajiban dari sudut pandang aturan perang loh ya. Falam yakuna minal usara fahasab. Dia bukan hanya sekedar tawanan saja gitu kan. Bal kana min mujrimi al-harb. Tapi dia adalah penjahat perang. Bil istilahil hadis, dalam istilah kontemporer sekarang itu penjahat perang gitu. Dalam peperangan melakukan kejahatan. Kan perang kan ada aturan. Sudah boleh saling membunuh satu sama lain gitu kan. Nah, dalam peperangan yang ada aturan itu aturan dilanggar. Maka dia penjahat perang gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri adalah dari sudut pandang aturan perang. Tapi dalam sudut pandang Islam gitu kan, membunuh tawanan perang ini boleh atau tidak, ada dua pendapat di kalangan ahli ilm yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam Ma'alimis Sunan. Pendapat yang pertama, pemimpin itu mukhayyar, dia punya hak untuk memilih apakah tawanan perang itu dibunuh, apakah tawanan perang itu nanti dimintai tebusan, atau dia dibebaskan tanpa syarat. Tiga nih. Badri, apakah dibunuh, apakah dimintai tebusan, yang mana nanti tebusan ini jadi kekuatan bagi kaum muslimin, atau dia dibebaskan tanpa syarat. Ini terserah imam. Ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Wa hadza qaulul Auza'i, dan Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr juga berpendapat demikian. Nah, adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah membolehkan membunuh dan memintai tebusan. Adapun membebaskan tanpa syarat enggak boleh. Ini dalam pandangannya Imam Abu Hanifah. Membebaskan tanpa syarat nggak boleh. Kenapa? Kalau dibebaskan tanpa syarat, ini akan menjadi kekuatan bagi orang-orang kafir. Udah capek-capek ditawan, dibebasin. Nanti dia ketika dibebasin jadi ini. Nah, tapi Rasulullah melakukan membebaskan tanpa syarat itu. Siapa? Menantu beliau. Nah, jadi Rasulullah melihat ada maslahat di situ. Maslahatnya nanti kelak dia akan masuk Islam. Nah, maka imam ini nanti mempertimbangkan ini, lihat dari maslahatnya gitu loh. Tawanan-tawanan ini dilihat maslahatnya, dan imam punya pilihan, pemimpin punya pilihan untuk memperlakukan tawanan perang ini bagaimana. Tawanan perang kan enggak semuanya baik, ada yang memang baik, ada yang bejat gitu kan. Untuk kategorinya An-Nadhr ibn al-Harith dengan Uqbah ibn Abi Mu'id ya termasuk yang bejat. Yang bejat ini ya dikasih haknya untuk dibunuh, dieksekusi mati, sudah. Nah, nanti yang sekiranya ada manfaat bagi kaum muslimin, kan ada yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengajarkan baca tulis bagi anak-anak Madinah. Nanti setelah mereka sudah pandai, 10 anak bebas ente, bebas. Nah, ini kekuatan bagi kaum muslimin. Ada tawanan perang misalnya ahli strategi, ajarin kaum muslimin ahli strategi gitu kan. Sudah pandai, udah bebas ente ya. Kaum muslimin punya teknik nanti manah yang bagus itu gimana misalnya. Kalau misalnya dapat tawanan perang musuh, dia punya keahlian. Ajarkan yang seperti itu. Pokoknya kemaslahatannya itu dilihat mana yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin
maka imam boleh memilih, pemimpin boleh memilih dari salah satu dari ketiga ini. Baik, saya kira waktunya tidak cukup. Ini untuk kesempatan malam hari ini saya minta maaf, nanti setelah Isya belum bisa melanjutkan sebagaimana kajian sirah kita biasanya. Saya ada janji dengan dengan Ustadz Zaidan mau ketemu, ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas. Nah, jadi saya minta maaf, ini hanya sampai Isya saja gitu kan. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali peristiwa yang masih berkenaan dengan hal-hal yang terjadi setelah pertempuran Badar, khususnya nanti qadiyatul usara, yaitu permasalahan tawanan ini bagaimana. Tadi kan kita sudah membahas satu permasalahan tawanan ini, imam apa saja hak-haknya gitu. Nanti pembahasan selanjutnya ada beberapa permasalahan yang masih kaitannya dengan tawanan perang. Ini saja yang wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.